Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast RPKPC IMM Banyumas yang kali ini akan berjudul Stereotip Masyarakat tentang Cantik. Cantik itu relatif. Is really real? Pada kenyataannya, warna kulit, berat badan, dan mulus atau enggaknya seorang wanita itu biasanya jadi hal pertama untuk mendeskripsikan kata cantik. Pernah nggak sih kita berpikir penyebab stereotip masyarakat itu apa? Salah satu yang paling berpengaruh besar itu adalah media sosial. Dari kecil nih, kita udah dijejelin sama yang namanya film Disney. Kalau cantik itu yang badannya ramping kayak Barbie, kulitnya putih, udah gitu mulus, dan bla 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 lainnya. Dan pendapat itu bukan cuma nempel tuh di otak para perempuan, tapi juga nempel di otak laki-laki. Akhirnya, muncullah sebuah pertahanan diri dari wanita yang sebenarnya kurang tepat, yaitu rendah diri. Rendah diri ini adalah akibat dari semua itu. Setiap wanita setidaknya pasti pernah merasa ada yang kurang dari penampilannya. Kadang ada yang udah terlahir cantik aja, pasti pernah merasa jadi wanita yang gak cantik. Pertanyaannya adalah, terus gimana dong? Imawatiku, pernah gak sih berpikir kalau gimana orang lain mau nerima kita atau bahkan mau mencintai kita apa adanya, kalau kita sendiri ternyata belum mampu cinta sama diri sendiri apa adanya juga. Just believe that you are beautiful in your own way. Cantik itu gak melulu tentang fisik. Lupain stereotip masyarakat tentang deskripsi cantik. Lupain. Jangan mau jadi orang yang terjajah pikirannya. Merdekalah, bebasin pikiran kita dari kecemasan merasa jelek dilihat orang. Jadilah wanita yang memperbaiki diri untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Misalnya nih, diet bukan biar kelihatan cantik menurut orang lain, tapi karena mulai merasa gak nyaman aja sama berat badan kita yang mulai naik, bikin cepet capek atau bahkan bikin gampang sakit. Mulai juga berpikir bahwa kesederhanaan adalah ekspresi kecantikan dalam yang sebenarnya pada seorang perempuan. Ya Allah, berharap banget semua orang berpikir kayak gini. Sebenarnya tuh gak apa-apa kok gak putih, gak apa-apa kok gak tinggi langsing, gak apa-apa kok gak seksi, gak apa-apa kok gak mulus tanpa noda, gak apa-apa kok gak mancung, beneran gak apa-apa. Yang penting itu harus cantik ibadahnya, cantik hatinya, cantik akhlaknya, cantik cara pandang hidupnya. Itu yang harusnya kita perbaiki lagi daripada terus-terusan pusing mikirin gimana terlihat cantik secara fisik yang sebenarnya gak terlalu penting. Perempuan itu seperti mutiara yang akan selalu indah walaupun ada macam-macam warna dan bentuknya. Dia juga akan tetap bernilai tidak peduli dimanapun tempatnya. Kalian tahu gak kenapa? Karena dia jauh berada di dalam, terlindungi oleh cangkang kerang yang keras di luar. Karena memang sejatinya keindahan yang mahal tidak akan mudah dipertontonkan sembarangan. Sehingga sama seperti buku, kecantikan tidak bisa dilihat hanya dari luar. Karena kecantikan yang sebenarnya itu jauh terletak di dalam, terbungkus oleh apa yang kita sebut akhlak hambanya yang taat. Sedangkan yang terlihat dari luar hanyalah kesederhanaan. Karena sekali lagi, kesederhanaan adalah ekspresi kecantikan dalam yang sebenarnya pada seorang perempuan. Wanita juga ibarat tuh seperti bunga, harum, indah, dan harusnya sih terjaga. Namun, kita gak bisa nih pungkirin bahwa selayaknya bunga, wanita itu mudah rapuh, rusak, porak-poranda. Semua indah dengan caranya masing-masing kayak bunga. Yang membedakan itu cuma
ada yang terawat dan terjaga hingga harum semerbak wanginya gak dapat dinikmatin sama sembarang pria. Namun, ada juga yang layu sebelum berkembang. Ada yang berkembang sebelum waktunya. Tergantung dari seberapa peduli ia mampu menjaga dirinya sendiri. Laki-laki memang punya kewajiban untuk menghormati wanita, itu jelas. Namun, jangan lupa juga bahwa wanita punya tugas untuk memuliakan dirinya agar pantas untuk dihormati. Sebenarnya karakter yang paling naluriah yang seharusnya ada pada perempuan adalah rasa malunya. Karena dengan rasa malunya, dia akan membuat dirinya bermartabat dengan cara yang indah, yaitu berusaha menjadi sebaik-baiknya hamba yang taat. Karena dia malu pada Sang Pencipta yang selalu memberi nikmat bahkan sebelum sempat dia meminta. Berusaha menjadi sebaik-baiknya anak yang soleha, karena dia malu nih, belum mampu memberi mahkota pada orang tuanya kelak di jannah. Jangan sampai dia malah menjadi donatur dosa tetap pada orang tuanya. Berusaha menjadi sebaik-baiknya calon ibu sebagai madrasah terbaik bagi anaknya. Karena dia malu jika ternyata dia tidak mampu menciptakan generasi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi, yuk para imawati-imawati yang soleha, jadi pribadi yang punya rasa malu untuk menjaga marwah kita. Kita juga harus hati-hati nih sama yang namanya self-love. Karena batas antara takabur dan self-love itu setipis kulit ari. Jadi pikirin, jangan-jangan nih rasa malu yang hinggap di hati kita, yang susah payah ingin kita tepis ketika kita merasa cantik itu adalah sebenar-benarnya takabur yang kamu samarkan menjadi pembenaran untuk self-love atau percaya diri. Percaya diri itu boleh, tapi jangan sampai takabur. Cantik ibadahnya, hatinya, attitude-nya, dan cara pandang tentang hidupnya itu jauh-jauh lebih menyilaukan dari sekedar cantik yang hanya mampu terlihat dari luar aja. Dan diulangin ya, biar meresap sampai ke hati dan pikiran, terus diingat terus bahwa ekspresi kecantikan dalam yang sebenarnya pada seorang wanita itu justru akan terlihat dari kesederhanaan dan rendah hatinya. Oh iya, kemarin ada yang tanya, kenapa salah satu proker RPKPC itu podcast? Maka jawabannya adalah karena kami merasa mendudukkan sudut pandang kita pada tempat yang paling bijaksana adalah salah satu tanggung jawab yang jatuh pada pundak kami, RPKPC IMM Banyumas. Kenapa? Karena sudut pandang manusia adalah hal penting penentu pilihan atas tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Because every single thing that happened in someone's life are always have a reason. And their reason are come from their mindset. Podcast adalah salah satu media yang kami anggap paling efektif dalam kondisi pandemi ini untuk merealisasikan tanggung jawab tersebut. Karena media sosial, lingkungan, dan dengan siapa kamu bergaul sangat berperan besar membentuk karakter manusia. Semoga apa-apa yang kami hadirkan di tiap-tiap podcast ini mampu menjadi jembatan kebaikan penyambung silaturahmi antara kami dan teman-teman semua. Jadi, mari genggam tangan kami lalu bersama kita berproses dan berkembang berjamaah untuk menjemput gemerlap indahnya ridho Sang Pencipta, kemudian diizinkan tenggelam dalam lautan kebermanfaatan.